Tapi sebelum itu saya akan menerangkan seperti mana syarat yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i untuk bisa mendapatkan ilmu itu, seperti mana di dalam usul fikih dan ilmu al-yasin wa istihatin wa buqatin wa ustadin wa ustadin wa tulijah. Ada 6 paling tidak. Yang pertama adalah data cerdas dalam memilih semua, mencari ilmu, bahkan memilih seorang narasumbernya. Itu diharuskan cerdas, karena kalau sembarangan kita bisa malah mendapat ilmu. Itu diharuskan kita cerdas, memilih mengagendakan hidup ini. Hari ini jam sekian saya ngaji, dan lalu beranjak ke ngaji apa, karena ilmu itu banyak. Maka Syekhul Islam di dalam kitab Zubat menerangkan yang pertama adalah al-ilmu yasluhul ibadah. Jadi jangan kita ngomong ilmu tapi gak dibahas ilmunya. Ayo kita cari ilmu, ayo kita cari mana ilmunya. Yang pertama yasluhul ibadah. Ini ibadah sholat, rangkaian sholat apa? Airnya, wudunya, pembatalannya, syaratnya, sholat rukun 14 mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan segala macamnya kita mesti pahami dulu. Lanjut ke masalah puasa, niatnya di mana. Bahkan kita harus tahu niatnya mandi besar, niatnya wudu di mana mulainya. Kita jangan-jangan udah punya cucu belum tahu di mana tempatnya mandi besar. Kalau mandi besar min awali min awali badan, di mana saja mulai. Kalau wudu min awali cuci minal wajhi, jadi cucinya muka. Kalau sholat tidak rukuyaiden, tak berhenti, tak angkat tangan. Kalau puasa takyib harus sebelum subuh. Kalau puasa sunat kapan? Boleh puasa sunat setelah sholat subuh dan segala macam teknik pengikut itu wajib kita. Berarti ngajinya lah. Yang kedua adalah yang disebut akidah. Akidah ada yang disebut akidah akhlak. Kalau bapak-bapak yang dari sholat itu belajar buku akidah akhlak. Akidah akhlak ada akidah tauhid. Akidah akhlak itu apa? Bagaimana meletakkan sabar, tawakal, syukur, perilaku kita, ikhlas, hubungan sosial, pedulian dan segala macam itu wajib diketahui. Apa definisi syukur? Apa definisi sabar? Itu disebut akidah. Ada yang disebut dengan akidah tauhidah, rububiyah atau uluhiyah, uluhiyah dan mulkiyah, tentang teologi ketuhanan, konsep ketuhanan. Ya, kalau kata konsep itu bikinan manusia. Kalau kita itu tidak mengenal konsep, sudah ada nas Al-Quran, Allah Ahad, Allah Samad, dan konsep manusia. Sifat 20 itu akidah tauhidah. Wujud kita bakal walafatul hawadisi qiyamu binafsi wadaniyat kudrat iradatin muhayyad sama basar kalam qadirat muridan alim manhayan sami'an basiran mutakalimah.
Apa lawanan 20, apa yang wajib di Rasul, apa yang mustahil di Rasul, itu harus tahu. Oh berarti Pak, belajar gak bakalan mencukupi kalau tidak ada ridho Allah. Belajar seperti mimpi begini. Contoh, seorang dokter gak bakalan sama dia komitmen terhadap ilmunya dengan pasiennya. Itu gak pasti di rumahnya rapi, bersih, tapi pasiennya dengan dokter aja udah berpawai, udah ketemu dokter, udah berangkat lagi, gitu kan? Makanya sebutkan di sini tidak akan pernah kalau ini sungguh lebih sungguh itu ada di sini, bukan dalam catatan. Baik, yang kedua, yang ketiga adalah ilmu tazkiyahul qalbi. Ini saya uruskan di dalam kitab Jumat kecil kitabnya. Tazkiyahul qalbi itu apa Pak? Yang bisa membersihkan hati. Diajari umat tentang bagaimana tentang bahayanya syirik, bahayanya dengki, bahayanya marah terhadap kesehatan tubuh. Padahal tubuh kita adalah hati secara kedokteran maupun secara rohani. Bagaimana fungsi hati? Itu kan sudah kita bahas. Bagaimana kalau berbohong, apa respon anggota tubuh, denyut nadi, perjalanan darah dan segala macamnya yang berimbas kepada kesehatan jasmani. Itu yang harus kita lihat. Jadi 3 fungsinya. Pertama, yasrul ibadah. Yang kedua, akidah. Yang ketiga, tazkiyatul qalbi, yang membersihkan hati. Berarti kalau begitu harus melalui proses belah. Iya toh. Gitu. Kita harus cerdas memilih narasumber. Baik. Itu ya. Masuk kita ini tadi kan ilmu ibadah dulu. Kita masuk ilmu ibadah. Kita salat yang 5 waktu berjamaah. Hukum berjamaah itu apa? Hukum berjamaah ada ikhtilaf ulama di kalangan ulama Syafi'iyah pun beda-beda. Pertama, sholat berjamaah sunnatul mu'akkadatun alal ma'mumi ayat biar jamaah dudunan imam. Sholat berjamaah sunat mu'akkad bagi makmum dan niat berjamaah bagi makmum sunat mu'akkad. Dan sunat mu'akkad itu berjamaahnya, niat berjamaah hukumnya wajib bagi si makmum, tidak bagi imam. Ya, beda. Nanti di perjalanan nanti kita mulai Pak. Ini garis besarnya dulu. Kita masuk dulu kepada masalah hukumnya. Ada 3 istilah ulama Pak, sholat berjamaah ini. Walaupun ada nas Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 102, Fa'idha kunta fihim fa'aqamta lahumus sholat faltakum dha'ifatun filah, dan seterusnya. Dalam surat An-Nisa ayat 102. Itu sebetulnya tidak spesifik tentang hukum sholat berjamaah, tapi itu sholat berjamaah tatkala melaksanakan sholat syiddat. Di situ ada unsur-unsur tatkala kalian melaksanakan sholat berjamaah, di situ tidak spesifik laksanakanlah sholat berjamaah, maka ulama menentukan berdasarkan itu sunnah muakkadah. Ya. Tetapi ulama lain mengatakan sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Apa yang mengatakan sunnah hadisnya? Sholat berjamaah afdalu min sholatil fard bisa kaiwa isrina darajatan. Sholat sendiri, kalau sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat pahalanya dibanding 1. Nanti sholat berjamaah di mana, di masjid apa di rumah, kita jelaskan. Nah, dasar hadis itulah
Salat berjamaah di sini disebutkan kata ulama seperti Imam Rafi'i, ini ahli hadis, disebut tingkatan ulamanya ulama muqalladah, ulama mutaakhirin. Itu yang terkenal di dalam kitab-kitab fikih. Rafi'i, Nawawi, Ibnu Hajar, itu ya, itu adalah ulama-ulama penyari. Ini yang paling utama. Kata Imam Rafi'i, anaha sunatun. Tetapi ada yang mengatakan perlu kifayah seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah mazhab Syafi'i, Pak. Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah. Kenapa? Karena ada hadisnya, ada hadis Rasul, ma min salasatin fi qaryatin aw fardun la tuqulu fi musyalat ilas taswada ilas tahwadas alaihi syaitan alaikum bil jamaah. Tatkala di suatu kampung ada 3 orang, maka hendak melaksanakan, walaupun 3 orang harus melaksanakan berjamaah. Kenapa? Tatkala sholat sendiri sama seperti kita ada di tengah hutan. Kalau hewan sendirian gampang diterkam oleh binatang buas, maka kita pun kalau sholat sendiri gampang diterkam syaitan. Diterkam, gak usah panjang-panjang wiridannya, gak pernah sujudnya. Saya pernah Pak, maaf ya, tapi gak usah Ustaz mana. Saya pernah sholat di tempat sholatnya cepat banget, mungkin semenit masalah. Saya kok sholatnya cepat banget, dan belajar dari kecil. Gitu ya. Tapi kalau sholat berjamaah bagus banget gitu, ada yang panjang. Ya jangan sampai begitu. Jadi ada yang mengatakan ulama seperti Imam Nawawi fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu ain seperti Ibnu Munzir dan Ibnu Huzaimah. Kenapa? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamantu an amuru bis salati fa tuqama summa amuru rajulan fa yusalliya bin nas man qariba marzali ma'afi buzamur min khatabi ila qaumin la yashaduna salat berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tetangga kita, rumahnya dekat masjid, gak sholat. Karena orang yang begitu kan orang munafik namanya. Kalau Pak pengen cari siapa orang munafik, orang yang dekat ke masjid tapi gak pernah sholat berjamaah, dia orang munafik. Kalau Bapak pengen tahu orang yang derajatnya tinggi, imannya tinggi, lihatlah sholat berjamaah ke masjidnya. Semua rajin, maka kata Rasul, kamu harus bersaksi dia adalah orang yang imannya tinggi. Subhanallah. Makanya silakan mau pembangunan baru ayat yang semangat bagus gak apa-apa, silakan. Ya, kalau sunat saya usah mau sunat tapi jangan. Kalau sunat kan begini, mau dilakukan dapat pahala enggak apa-apa kan begitu. Ya, saya cuma enggak apa-apa sendiri sunat. Jangan sampai begitu. Kenapa Pak? Karena di sini disebutkan ilam, ketahui oleh kamu semua. Anna jama'ata tahsulu bi salatir rajuli fi baiti ma jawjati wa bariha. Pada dasarnya salat berjamaah di rumah sah dan dapat salat berjamaah kena ke hukum tadi. Mau sunat, mau fardu kifayah, mau fardu ain, salat berjamaah dimanapun kena masuk ke hukum itu. Tetapi perlu diingat, lakina bil masjidi afdalun, tetapi salat berjamaah di masjid lebih utama. Wa isukana jam minal masajid aksar bahwa afdalun, kalau karena di masjid itu jamaahnya lebih banyak maka lebih utama. Makanya di sini disebutkan bisalatir rajuli fi baiti ma zawjati wa bariha. Salat berjamaah di rumah anak sama tetangga sama pembantu sama dapat pahala berjamaah, tetapi ada nilai tambah tatkala salat di masjid. Langkah kita ke masjid bisa menghapus
dosa. Makanya sholat di masjid di sini disebutkan. Haisukan ada miran nasi aksar bahwa afdal, karena di masjid lebih banyak jamaahnya. Kalau kan ada variatif masjidul qalil jami fal ba'id wa bil ba'id masjidul kasirul jami fal ba'id afdal ila fi halatain. Bagaimana kita ini di tempat kita masjidnya sedikit berjamaahnya, sedangkan di Al-Ikhlas di sini banyak yang berjamaahnya. Saya mau sholat di Al-Ikhlas saja karena jamaahnya banyak. Boleh enggak Pak? Boleh dengan syarat illa fi halatain. Ada dua hal diperhatikan. Pertama, at-ta'attila jama'atul qarib li'adulihi anhu. Tidak boleh menghilangkan berjamaah di tempat yang dekatnya. Kalau di musola kita tinggalkan rame-rame sholat di Al-Ikhlas, di situ nggak ada yang berjamaah, ustadznya doang, maka tetap tidak boleh, tetap walaupun sedikit utama di situ. Kalau kita meninggalkan tempat itu menuju ke jamaah yang banyak, tetap utama di tempat, karena itu bisa tidak ada sholat berjamaah di situ, cuma Pak Ustadz jadi doang misalnya. Bisa makan dengan Pak Ustadz jadi ada musola, yang semua ada al-Furqan, di situ al-muhajir, muhajirin bisa. Oh udah sholat di Al-Furqan aja di sana yang banyak jemaahnya, di situ cuma sendiri ada Pak Ustadz jadi kata boleh. Tapi itu permasalahan ada isbat ulama karena terlalu dekat ya. Dekat masjidnya ya, masjid